Dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Alkitab terjemahan lama mengatakan Nuh itu hidup dengan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa ada satu relasi yang khusus, relasi yang spesial antara Nuh dengan Allah. Makanya dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dikatakan dia hidup akrab dengan Allah, atau versi King James, walk with God, dia berjalan dengan Allah. Semua ini adalah gambaran persekutuan dengan Allah atau fellowship with God. Jarang sekali kita dapati orang yang mempunyai hubungan yang akrab dengan Allah, hubungan yang begitu karib dengan Allah. Dan tentu saja kita semua mengharapkan bisa mempunyai hubungan yang akrab dengan Allah seperti itu. Bayangkan akrab dengan Allah. Orang kalau bisa akrab dengan gubernur saja sudah senang. Orang kalau bisa akrab apalagi dengan presiden, pasti senangnya luar biasa. Tapi ini adalah akrab bukan dengan seorang pembesar manusia. Akrab dengan Allah pencipta alam semesta ini. Dan Nuh digambarkan seperti itu. Dalam Today's English Version dikatakan, he lived in fellowship with God. Dan tentu saja kita semua pasti mau akrab dengan Allah. Tapi bagaimana caranya? Nah, di sini kalau kita kembali ke dalam Kejadian 6 ayat 9 dikatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Nuh berani hidup tampil beda, tidak hidup dengan kejahatan orang-orang sezamannya. Dan karena dia hidup menjauhi kejahatan itulah, makanya dia bisa akrab atau dia bisa karib dengan Allah. Kenapa? Karena persekutuan dengan Allah tidak dimungkinkan kalau orang hidup di dalam kejahatan atau dalam dosa. Allah yang suci tidak mungkin bergaul dengan orang yang berdosa. Habakuk 1 ayat 13 mengatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Atau dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 itu dikatakan bahwa yang merupakan pemisah antara Allahmu dan kamu itu ialah segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri itu adalah segala dosamu. Jadi Allah tidak bisa bergaul atau Allah tidak bisa akrab dengan orang yang hidup di dalam dosa. Sebaliknya kalau kita belajar hidup dalam kebenaran, maka keakraban dengan Allah itu dimungkinkan. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kata Amsal 3 ayat 32, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan dia dan perjanjiannya diberitakan kepada mereka. Karena itu, marilah kita jauhi kejahatan dan belajarlah hidup takut akan Tuhan, hidup seturut dengan firman-Nya. Niscaya kita akan dapat menjadi akrab dengan Tuhan atau memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Bayangkan akrab dengan Tuhan. Tidakkah itu luar biasa? Tuhan memberkati saudara.